الحمد لله الذي تفرد بالدوام والبقاء وكتب على أهل هذه الدنيا الفناء وجعلها دار امتحان وابتلاء وجعل القبور بعدها لأهل الإيمان خير فناء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشكره في السراء والضراء وشدة الرخاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والكبرياء المنزه عن الأنداد والشركاء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan, atas segala perbuatan dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Bersyukurlah atas segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik di waktu pagi, siang, malam, dan pada setiap tahunnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, dikisahkan dalam Al-Quran bahwa pada suatu zaman ada sekelompok kaum yang melakukan tindak kejahatan, di mana kejahatan tersebut belum pernah sama sekali dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Mereka tidak tergiur dengan wanita. Mereka tidak memiliki nafsu sebagaimana pria pada umumnya. Mereka jauh lebih memilih para lelaki untuk dijadikan sebagai pasangan hidupnya. Betapa ngerinya perilaku mereka, betapa buruk, keji dan hinanya diri mereka melebihi binatang-binatang ternak. Kaum ini hidup di zamannya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim alaihimassalam. Namun, kisah mereka lebih dikenal dengan masanya Nabi Lut oleh sebagian orang-orang awam. Ya, liwat, atau yang biasa kita kenal dengan homoseksual, adalah perbuatan keji, lagi terlaknat yang pernah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Beliau, yaitu Nabi Lut alaihi salam, pun berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik bagi kaumnya dengan berdoa, menyeru mereka agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang perbuatan keji tersebut. Akan tetapi mereka tidak memperdulikan. Mereka tidak menerima ajakan dari Nabi Lut yang begitu lembut. Keadaan mereka pun tetap demikian hingga tenggelam dalam kemaksiatan. Jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku mereka ini semakin menjadi-jadi. Terlebih lagi ketika Nabi Lut alaihi salam kedatangan beberapa tamu. Para tamu ini sebenarnya adalah para malaikat yang diutus kepada Nabi Lut guna memberitahu bahwa azab Allah Subhanahu wa taala akan segera datang. Meski demikian, beliau alaihi salam tetap khawatir dengan keadaan. Karena para malaikat ini menjelma menjadi sosok laki-laki yang begitu tampan dan rupawan.
Sehingga hal ini jelas akan menarik perhatian dari kaumnya. Kepanikan beliau semakin memuncak ketika ternyata istri beliau malah mendukung apa yang dilakukan oleh kaumnya. Fanas'alullah as-salamah wal afiyah. Melihat kecemasan yang nampak pada diri Nabi Lut, para tamu tersebut, yaitu para malaikat, pun menenangkan beliau sembari mengatakan, "Ya Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika." Wahai Lut, sesungguhnya kami ini adalah para utusan Rabbmu. Mereka tidak akan pernah bisa mencelakaimu. Selain menenangkan hatinya Nabi Lut alaihi salam, para tamu tersebut juga memberikan sebuah pesan agar beliau segera pergi dari tempat tinggalnya beserta para keluarga kecuali istrinya. Mereka mengatakan, "Fa asri bi ahlika bi qit'im minal lail." Wahai Lut, pergilah engkau bersama keluargamu pada akhir malam. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Dan janganlah ada satupun dari kalian yang menoleh ke belakang melainkan istrimu. Innahu musibuha ma asabahum. Karena sesungguhnya istrimu itu termasuk dari kaum yang akan tertimpa azab. Inna mau'iduhumus subhu alaysa subhu biqaribin. Lalu malaikat itu mengatakan, dan ketahuilah sesungguhnya azab itu akan segera datang di waktu subuh. Bukankah engkau tahu wahai Lut, waktu subuh itu sudah begitu dekat. Al-Quran surat Hud ayat 81. Maka benar, ketika kabar kedatangan tamu beliau sampai ke telinga kaumnya, mereka pun bergegas menemui Nabi Lut seraya meminta agar beliau menyerahkan tamu-tamu tersebut kepada mereka. Nabi Lut tidak langsung bergegas pergi. Beliau menawarkan kepada mereka untuk menikahi putri-putri beliau yang cantik jelita. Namun apa jawabannya? Mereka malah menimpali ajakan dari Nabi Lut, tawaran dari Nabi Lut dengan mengatakan suatu perkataan yang menjijikan dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, "Laqad alimta ma lana fi banatika min haq." Wahai Lut, bukankah engkau sudah tahu bahwa kami tidak memiliki nafsu terhadap putri-putrimu? Lalu mereka mengatakan, "Wa innaka la ta'lamu ma nurid." Dan sesungguhnya engkau juga tahu wahai Lut apa yang sebenarnya kami inginkan. Al-Quran surat Hud ayat 79. Singkat cerita, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebelum azab itu tiba, mereka pun mengepung rumah Nabi Lut alaihi salam dari segala penjuru. Sementara itu, beliau terus berusaha membujuk agar mereka tidak melakukan perbuatan keji tersebut. Hingga pada akhirnya mata mereka pun menjadi kabur alias buta. Hal itu disebabkan karena mereka enggan menerima ajakan dan dakwah Nabi Lut alaihi salam. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengibaskan sayapnya kepada mereka. Mereka pun kebingungan. Mereka pun melangkahkan kaki tanpa tahu jalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad rawaduhu an dayfihi." Sungguh mereka meminta agar Lut menyerahkan tamu-tamunya. Fatamasna a'yunahum. Maka kami pun butakan mata mereka. Fadzuqu adabi wa nuzur. Dan kalian rasakanlah azabku serta ancamanku. Al-Quran surat Al-Qamar ayat 37. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika waktu subuh tiba, suara gemuruh terdengar di mana-mana. Pertanda bahwa azab segera tiba. Allah subhanahu wa ta'ala pun menjadikan negeri tersebut terbalik. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran, "Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha." Ketika azab kami datang, kami pun menjadikan negeri kaum Lut terbalik, yang di atas menjadi di bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Lalu setelah itu kami turunkan hujan batu kepada mereka, yang mana batu tersebut terbuat dari bongkahan tanah besar yang terbakar secara bertubi-tubi.
Al-Quran surat Hud ayat 82. Nafa'ani Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui betapa ngerinya azab yang menimpa kaum Nabi Lut dikarenakan perbuatan mereka yang begitu keji, maka sudah seharusnya kita menjaga diri dengan cara mempertebal keimanan, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu agama, tidak bermudah-mudahan dalam bergaul, baik itu kepada sesama jenis maupun lawan jenis, dan perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beranggapan bahwa perbuatan keji tersebut hanya ada di zamannya kaum Nabi Lut. Jangan pula mengira bahwa azab Allah hanya ditimpakan pada kaum terdahulu. Sadarilah betapa banyak manusia di zaman ini, bahkan ada di antara mereka yang dari golongan kaum muslimin, sudah berani menampakkan perilaku sebagaimana kaumnya Nabi Lut. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jika kita tidak mengingkarinya, membiarkan mereka berkembang dengan leluasa, maka apalah jadinya negeri Indonesia di masa mendatang. Jamaah rahimakumullah, bagi Anda yang mungkin sudah ada perasaan tidak enak pada diri Anda, pada jiwa Anda merasa telah menyikapi sesama jenis secara berlebihan, maka bertaubatlah, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena sesungguhnya apa yang menimpa diri Anda adalah gangguan dari setan, dan ketahuilah setan itu akan pergi jika dibacakan Al-Quran. Selain itu, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menghindarkan diri Anda dari perbuatan keji tersebut. Takutlah dengan azab Allah, takutlah dengan neraka Allah. Demi Allah, kita semua tidak ada yang bisa menahan pedihnya api neraka. Kemudian, bagi Anda yang alhamdulillah masih diberikan akal yang waras, fitrah yang lurus, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mengistiqomahkan Anda dalam ketaatan, agar Allah mengokohkan kedua kaki Anda pada jalan kebenaran. Dan ingatlah, jaga lisan Anda. Jaga lisan Anda dari mencela saudara Anda yang terindikasi penyakit tersebut dengan celaan yang tak berlandaskan ilmu, karena tidak ada jaminan. Bisa jadi ketika Anda mencela saudara Anda, meremehkan saudara Anda, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan pula penyakit tersebut pada diri Anda. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala man ba'atsahu Allah rahmatan lil alamin, an-nabiyil hadil mustafa al-amin wa khatamil anbiya'i wal mursalin. Faqad amarakum bidzalika rabbukum rabbul alamin. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة